Para pemirsa Jumantara, peran pemuda dalam membangun negara sangatlah penting. Pemuda adalah agen perubahan dan penggerak kemajuan, serta aset masa depan bangsa. Namun potensi besar ini tentu perlu didukung oleh pemerintah. Salah satunya melalui perhatian dan kebijakan pemerintah, yang sesuai dengan bakat dan kemampuan para pemuda itu sendiri, di berbagai bidang. Untuk itu pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, telah menerbitkan Peraturan Daerah, Nomor 8 Tahun 2016 yaitu, tentang pedoman pelayanan kepemudaan. Peraturan ini menjadi acuan penting dalam memberikan layanan, pendampingan, dan fasilitas bagi pemuda, agar bisa berkembang dan berkontribusi nyata. Dan pada hari Rabu, tanggal 4 Juni tahun 2025, salah seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Haji Sugianto Namolah, menggelar sosialisasi perda tersebut. Kegiatan ini berlangsung di wilayah RT 09 RW 05 Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat khususnya para pemuda, mengetahui berbagai fasilitas dan dukungan yang tersedia dari pemerintah, untuk pemberdayaan kepemudaan. Harapannya dengan pemahaman yang lebih luas tentang hak dan peluang yang ada, para pemuda bisa lebih aktif, lebih berdaya, dan siap berperan membangun Indonesia menuju masa depan yang gemilang. Perda mana saja sih yang sudah tidak layak, sudah expired? Zaman Belanda kene, ya kan? Ini harus dirubah. Perda mana saja nanti yang perlu direvisi, perda mana saja yang perlu dicabut. Karena itu kami dari Pemprov Perda sekarang sedang melakukan evaluasi menggunakan tim ahli, Pak. Kita mengundang para profesor, para doktor, ahli hukum untuk mengevaluasi semua. Nah nanti ke depan itu akan kami buat datanya secara digitalisasi. Perda. Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk memenuhi patriotisme, dinamika budaya, prestasi dan semangat profesionalitas. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda untuk membangun dirinya, masyarakat, daerah, provinsi, bangsa, dan negara. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sudah punya gubernur yang namanya Pak Deddy Mulyadi. Beliau ini semangatnya sangat muda, Pak. Kopahing. Dan luar biasa, Pak. Dia sangat sangat pekah ngelihat pemuda. Maka dari itu ketika ada pemuda yang nakal, Pak, beliau langsung bertindak tegas, Pak. Beliau mengambil keputusan berani, Pak. Tanpa ngomong dengan dewan pun dia langsung ambil keputusan itu. Kenapa demikian? Ya karena penting sekali nasib pemuda itu diselamatkan. Dia berhasil menyelamatkan nasib pemuda, berarti dia berhasil menyelamatkan masa depan bangsa, Pak. Artinya itu, ketika dia berhasil membina pemuda itu, artinya Pak, secara tidak langsung dia berhasil menyelamatkan masa depan bangsa kita. Nah itu dia. Ini harus kita sadari. Banyak Pak yang protes, yang marah-marah dengan dia, wah segala macam, tapi dia nggak peduli, Pak. Dia jalan terus. Tapi alhamdulillah sekarang dia mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Kemarin ada lembaga survei merilis, Pak, 94% masyarakat Jawa Barat puas dengan kepemimpinan Pak Deddy Mulyadi. Nah ini luar biasa. Ini harus kita dukung. Kenapa? Karena ini yang bicara ini fakta, Pak, bukan omongan-omongan kita saja. Ada surveinya dilakukan oleh riset, menyatakan bahwa luar biasa dukungan kepada beliau. Ini sangat luar biasa ya. Nah ini ruang lingkupnya, Pak. Ruang lingkup perda ini, ya kan? Pedoman pelayanan kepemudaan mencakup pelayanan penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda di daerah provinsi, pelayanan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan di provinsi. Jadi ruang lingkupnya itu, supaya apa? Supaya ada kepastian. Kenapa? Karena perda ini memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa
ada regulasi yang memastikan pemuda itu hak-haknya dan partisipasinya terhadap masyarakat. Nah, sampai di sini saya ingin cek sound dulu. Ada beberapa poin yang tadi saya baca sebelum Pak hadir menyangkut di pasal 7 Bapak. Tadi belum lari ke pasal 7 ya. Mohon izin Bapak mungkin saya menyampaikan di pasal 7 adalah pelayanan kepemudaan atau dasar. Mohon izin Bapak, selama ini kebetulan Bapak saya ditakdirkan oleh Allah mempunyai anak yang berprestasi bidang olahraga Bapak, seorang pemuda, dan di tingkat provinsi, nasional maupun mewakili negara. Tapi Bapak mohon izin sekali, tak kalah kesempatan untuk menduduki di pemerintahan ini sulit sekali. Karena yang terjadi sekarang adalah hanya orang-orang tertentu, hanya partai pendukung saja, simpatisan saja bisa duduk di sana Bapak. Ya, satu pertanyaan, karena tadi Bapak sampaikan adalah miniatur ataupun figura untuk secara hukum ya Pak. Jadi artinya saya ingin diskusi saja dengan Bapak, karena ini menyangkut masalah kepemudaan. Di mana pemerintah, di mana dewan untuk anak-anak yang berprestasi. Perlu Bapak ketahui bahwa di era kami ini banyak sekali atlet nasional. Yang pertama itu Pak, lantas yang kedua di pasal 18 tentunya para pemuda, pemerintah juga harus hadir Bapak. Karena mau izin di pasal 18 menyatakan, pasal 18 silakan ditarik atas sama pasal 18 ya. Pelayanan penyediaan dilaksanakan kepada pemuda di daerah provinsi untuk memberikan penyadaran dalam menghadapi mengurangi risiko dampak perubahan sosial. Bapak mohon izin, dampak perubahan sosial terjadi di wilayah kami Bapak, saya tidak berbicara lain di wilayah lain. Penyalahgunaan narkoba Bapak. Saya pertanyaan lagi, di mana pemerintah, di mana dewan? Yang terjadi Bapak sekarang ditangkap sekolah, biayanya mahal sekali Bapak. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan itu tugasnya 3. Yang pertama membuat regulasi, ya ini nih membuat perda. Yang kedua membahas anggaran. Yang ketiga itu melakukan pengawasan. Itulah tugas kami yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Yang lain-lain itu tugasnya eksekutif Pak. Kami tidak berhak melaksanakan apa yang dilakukan oleh karena kewenangannya mereka. Jadi kalau Bapak tanya kemana dewan? Ya ini sekarang hadir ini Pak. Jadi bukannya kalau untuk nangkap orang, membantu orang itu ada bagiannya, ada aparatnya, aparatur, polisi, tentara, ada bagian pengadilan Pak. Jadi kalau dewan ini tidak boleh keluar dari 3 ini, karena ini tugas pokok kami. Ya, jadi Bapak tanyakan itu ya. Nah, tadi ditanyakan oleh Bapak, kemana pemerintah dengan kondisi banyaknya masyarakat yang Pemuda yang tawuran segala macam. Nah, kemarin Bapak mungkin Anda tahu Deddy Mulyadi bagaimana melihat hal ini. Barangkali beliau itu Pak belum dilantik saja sudah berbuat, belum dilantik. Kalau Bapak ingin tahu ya. Jadi harus diketahui dulu seperti apa. Memang persoalan yang kenakalan remaja ini bukan saja di Jawa Barat Pak, seluruh daerah. Tapi Jawa Barat sekarang menjadi contoh Pak, baik di tingkat nasional Pak sekarang ini dengan gebrakan yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi ini. Sekarang kita mudah-mudahan kita lihat ini kemarin waktu beliau memasukkan beberapa banyak anak-anak ke barak militer Pak, itu alhamdulillah setelah keluar dari sana Pak bisa menaikkan merah putih Pak menjadi pembawa pusaka, bendera pusaka. Luar biasa. Tadinya dia yang nakal, tidak paham sama sekali Pak, tiba-tiba waktu memperingati hari kesaktian Pancasila ya, langsung disuruh ngerek bendera dan luar biasa. Nah ini salah satu. Memang kita tidak bisa membalikkan seperti membalikkan telapak tangan, tetapi upaya itu sudah dilakukan. Nah ini makanya kita perlu kesabaran, karena ini ada proses panjang. Tetapi Pak itu mendapat pujian dari semua daerah Pak.
Jadi Pak, saya beberapa hari yang lalu menerima kunjungan kerja dari DPRD Kalimantan Selatan. Kunjungan kepada pemerintah provinsi. Saya yang menerima mereka. Bapomperda Kalimantan Selatan kunjungan ke Jawa Barat, saya yang menerima. Mereka menyampaikan kepada saya, waduh Pak Sugiarto Nattola, ini gubernur Bapak ini terkenal di daerah kami. Banyak sekali masyarakat di daerah itu suka dengan tindakan beliau itu. Bayangkan Pak, itu daerah lain bukan wilayah beliau itu, tapi sudah nyampai Pak. Luar biasa mereka menyampaikan dalam rapat kerja saya. Bahkan mereka kagum melihat keberanian, kesigapan ya beliau itu. Nah ini artinya apa Pak? Ada berbeda dengan gubernur sebelumnya. Saya sudah 3 periode Pak Jawa. Saya merasakan zaman Ahmad Heriawan. Saya merasakan zaman Ridwan Kamil. Sekarang saya merasakan zaman Deddy Mulyadi. Jauh beda. Makanya nanti dari itu kita tunggu saja 5 tahun ke depan seperti apa. Nah beliau ini punya misi sederhana Pak. Ingin Jabar istimewa beliau itu. Nah untuk Jabar istimewa beliau itu membuat misi, membuat rencana ke depan itu, yaitu ingin membangun desa, menatap kota. Jadi desa itu ingin dibangun yang jumlahnya 5.000 lebih. Desa kita Jawa Barat ini, kota mau ditata yang jumlahnya hampir 500 kota ini. Bayangkan itu. Nah, tetapi kan ini persoalannya ada Pak, kaitan dengan anggaran. Seperti apa ingin membangun ini kalau nggak ada uangnya? Maka dari itu saya ketika dipanggil oleh beliau, saya jelaskan kepada ADM itu Pak, pada Bapak Aing. Saya jelaskan, mohon maaf Pak Gubernur, saya sudah 3 periode di Dewan. Yang saya tahu, yang saya lihat, yang saya dengar itu adalah eksekutif itu hanya bisa ngatur duit, tidak bisa nyari duit. Kalau membuat program cepat, berapa banyak pun uang habis tuh. Tetapi ketika disuruh nyari duit, disitulah dia habis. Maka dari itu harapan saya sebagai Pak ADM, setelah Bapak jadi gubernur, rubah. Yang dia tidak bisa nyari duit itu harus bisa nyari duit. Bagaimana caranya nyari duit gubernur itu? Jawa Barat ini Pak, provinsi yang sangat potensial dibandingkan dengan provinsi lain. Jawa Barat ini provinsi yang sangat potensial. Kalau kita bandingkan dengan provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, masih potensial kita. Nah, kenapa kok pemerintah nggak bisa nyari uang di daerah yang potensial semacam ini? Ya kan? Faktanya apa? Faktanya Jawa Barat itu Pak memiliki 41 BUMD. Badan usaha milik daerah itu ada 41 Pak. Tapi dari 41 itu hanya 2 yang untung, yang bisa untuk yang lainnya rugi. Nah disitulah saya melihat kenapa rugi. Artinya gubernur dalam hal ini yang selama ini tidak bisa mengurus BUMD, ya kan? Kalau dia bisa saja 41 itu bisa untung Pak, berapa triliun kita pendapatan dari BUMD itu setahun. Sekarang hanya 480 miliar setahun pendapatan dari BUMD, dari 41 BUMD. Bayang, coba kalau bisa, nah itu. Maka dari itu beliau sekarang kena masukan dari kami itu, beliau sekarang sedang mengevaluasi Pak, diaudit semua BUMD sekarang. Jadi 41 BUMD Jawa Barat itu diaudit, tujuannya satu Pak, ingin menemukan di mana kesalahan BUMD sehingga rugi. Nanti hasil audit itulah yang akan dibuat kebijakan oleh Deddy Mulyadi sebagai gubernur. Nah ini sesuatu yang nyambung. Artinya apa? Artinya kita membutuhkan waktu ya untuk memberikan kesempatan kepada beliau untuk membuktikan apa yang diucapkan. Tapi bayangkan. Jadi kalau Bapak bertanya tadi, kemana peran pemerintah, kemana peran Dewan? Nah peran kami tadi Pak,
kami tidak boleh melakukan bukan tidak jatuh dalam peraturan perundang-undangan. Kalau bapak nanya, Pak Yato kenapa nggak ngeberesin anak-anak berangkat? Nah, bukan tugas saya, Pak. Ya, jadi mohon izin Pak, bukan maksud tadi ke Pak Haji, bukan ke Pak Dewan. Tangkap anak-anak bukan Pak, karena fungsi Bapak adalah tentunya di Dewan ini adalah wakil kami Pak. Bapak ada kebetulan Bandung Cimahi kalau tidak salah, dan fungsi Bapak adalah regulasi dan pengontrolan. Jadi bukan artinya seperti itu, karena perdanya sudah dibuat, perda itu adalah kerangka Bapak menizin. Bagaimana solusi ke depan tentang anak-anak kami Bapak? Tadi saya sampaikan anak-anak yang berprestasi. Kedua, tadi anak-anak yang potensi penyalahgunaan narkoba, itu saja Bapak. Kalau menyangkut masalah PDM dan hal-hal yang lain, saya paham Bapak. Cuma sekarang yang kita akan bahas masalah kepemudaan Bapak di sini. Mungkin nanti Bapak setelah nanti ngobrol dengan keluarga kami, ada oleh-oleh Pak yang Bapak sampaikan di sana. Seperti itu Bapak. Oh, jadi gini, jadi kenapa kami ini sosialisasi Pak? Baik, itulah yang Bapak tanyakan tadi Pak. Karena masyarakat tidak tahu, padahal di dalam perda ini Pak ada anggaran yang bisa dimohonkan mereka. Nanti Bapak lihat, ini kan menurut saya di dalam perda ini Pak ada anggaran yang bisa dimohonkan oleh pemuda. Nah, karena pemudanya nggak tahu, akhirnya itu nggak diambil gitu. Nah, makanya sosialisasi ini agar masyarakatnya tahu, pemuda tahu, oh kita ini sudah punya perda ini. Perda pemuda ini, kalau kita ingin bantuan keuangan, kita buat mohon proposal ini untuk pemerintah Cimahi, untuk ke pemerintah provinsi, boleh Pak. Tujuan sosialisasi ini agar bapak-bapak nanti tahu gitu. Kalau nggak tahu Pak. Nah Pak, makanya Bapak tanya tadi kemana pemudanya? Karena dia belum bisa memahami perda ini. Nah, nanti Bapak lihat satu persatu seperti apa hak-haknya masyarakat ya. Baik Bapak. Di perda ini ya. Baik Bapak. Barangkali saya lanjutkan dulu ya. Lanjut Bapak. Biar Bapak nanti bisa memahami semua.